Shalom, selamat datang di ibadah kaum Bapak Jemaat Gemit Silo Nekoten 1 Kupang, Rabu 24 Juni 2020. Kita akan memulai ibadah kita pada saat malam hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2, Hai Mari Sembah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Engkau mengumpulkan kami ada bersama-sama untuk memulai bersekutu dan mendengar kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami akan memulai ibadah kami pada saat hari ini. Kiranya ibadah kami ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Kusiapkan
dalam kerendahan hati kita menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi diri kami, urapi bibir mulut kami, urapi kehidupan kami agar firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi landasan untuk kami melangkahkan kaki ke depan, agar firman-Mu ini menjadi pedoman, patokan bagi hidup kami ke depan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Demi Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia pasal 29, Yeremia pasal yang ke-29 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 demikian. Surat kiriman kepada orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yeyokia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan kubuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang membaca, mendengar, serta melakukan firman itu dalam kehidupannya setiap hari. Shalom. Shalom Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, khususnya kaum Bapak Jemaat Gemit Silo Naikoten 1 Kupang yang beribadah di rumah. Kita masuk dalam masa yang pemerintah bilang new normal. Ada orang bilang neo normal juga. Tapi bukan neo normal, tapi new normal, di mana kita melakukan aktivitas secara biasa, tetapi dengan protokol, dengan aturan, dengan berbagai standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga oleh lembaga-lembaga di mana kita bekerja. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini saya mengambil tema sejahtera milik siapa saja. Yeremia di dalam pasal yang ke-29 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini bercerita mengenai isi dari surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Pertanyaan yang muncul dari bacaan ini, siapa yang tidak ingin hidup sejahtera? Siapa yang tidak ingin hidup berkecukupan? Semua kita pasti ingin, semua kita pasti mau. Tetapi, sudahkah kita mendoakan dan mengusahakan kesejahteraan itu? Ataukah hanya kita mengeluh dan akhirnya menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah? Kadang kita bertanya, mengapa kita ada dalam keadaan ini? Keadaan hidup yang sulit dan menekan ini. Saya rasa pertanyaan ini juga muncul di dalam benak bangsa Israel saat mereka dibuang ke Babel. Saudara-saudara sekalian,
Nabi Yeremia menulis surat ini untuk mengajak kita untuk memahami kehidupan baik secara psikologis, baik secara ekonomi, dan lain sebagainya dari sisi bangsa Israel yang telah dibuang ke Babel. Surat ini mau bilang bahwa yang pertama, bangsa Israel yang dibuang ke Babel itu semata-mata juga punya psikologi yang cukup terganggu. Kenapa demikian? Mereka ditempatkan di tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka hidup dalam tempat yang enak, tempat yang serba berkecukupan. Tetapi pada saat yang sama mereka juga harus dibuang ke negeri di mana mereka akan menjadi budak. Sebelum corona, kita merasa bahwa pertemuan-pertemuan ibadah, pertemuan-pertemuan kekeluargaan, ibadah di dalam gereja, pesta, dan lain sebagainya adalah pertemuan yang indah. Tetapi setelah corona mulai masuk dan menyerang, serasa-rasa kita sulit untuk bertemu satu sama lain. Kita mau ketemu, kita harus jaga jarak. Sekarang pertemuan juga sudah dilakukan secara daring atau online. Kira-kira dalam situasi yang enak itu, kita diperhadapkan dalam situasi yang susah, yang sulit, di mana kita mau bertemu saja adalah satu kesempatan emas bagi kita. Dan itu sangat sulit dilakukan di masa pandemi saat ini. Kira-kira demikian yang dirasakan juga oleh bangsa Israel, di mana mereka ada dalam situasi yang enak, situasi yang nyaman. Kalau orang bilang zona nyaman, tetapi mereka harus keluar dari zona nyaman itu, merasa hidup di bawah tekanan Raja Nebukadnezar. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ayat 4 dijelaskan bahwa beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Surat ini ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan ke Babel. Apa yang mereka harus lakukan di tengah-tengah pembuangan itu? Apa yang mereka harus lakukan di tengah-tengah masa yang sulit itu? Allah memerintahkan melalui Nabi Yeremia bahwa hidup seperti biasa. Hidup seperti biasa yang kamu lakukan setiap hari. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, tetapi lakukanlah itu dengan rasa syukur. Lakukanlah itu dengan penuh damai sejahtera. Bayangkan kalau kamu hidup di dalam pembuangan dan kamu hanya bersungut-sungut sepanjang itu akan mengurangi rasa syukurmu, mengurangi rasa sejahtera di dalam hatimu. Tetapi jika kamu hidup dalam rasa bersyukur dan selalu sadar bahwa Allah sedang menolong dan Allah sedang menuntun, yakinlah bahwa sukacitamu atau sejahteramu itu akan selalu ada di dalam dirimu. Selain itu, Yeremia juga menasihati bangsa Israel agar bukan hanya bersyukur, bukan hanya senang hati, bukan hanya bersukaria, tetapi juga mau mengusahakan tempat di mana mereka ada. Kalau kita di tengah-tengah pandemi COVID ini terus kita bilang, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendatangkan musibah ini kepada kami. Kira-kira itu bukan suatu pernyataan yang baik dalam diri kita. Alangkah sulitnya kita bisa berkata demikian. Itu juga yang dirasakan oleh bangsa Israel, bahwa saat mereka di pembuangan, mereka dipaksa untuk bersyukur. Bukan mereka dipaksa saja, tetapi memang hidup mereka harus selalu diiringi dengan rasa syukur. Bukan hanya itu juga, mereka tinggal di negeri orang, mereka tinggal di negeri pembuangan, tetapi mereka juga harus mengusahakan tempat itu supaya tempat itu menjadi baik, menjadi sejahtera, menjadi tidak tandus, tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi saat mereka di sana, mereka membawa damai dari Yerusalem itu ke sana. Memang sulit, tetapi Allah meyakinkan mereka bahwa engkau tidak sendiri, bahwa Allah
selalu menuntun mereka, selalu menyertai mereka. Ada dua hal yang paling tidak kita dapat pelajari dari bacaan ini. Yang pertama, Allah tidak membiarkan Israel sendiri. Allah tidak membiarkan mereka dalam kesusahan hati mereka, tidak membiarkan mereka terpenjara dalam situasi yang sulit itu. Tetapi Allah melalui Nabi Yeremia mengingatkan bahwa mereka adalah umat pilihan. Dan untuk selama-lamanya mereka tetap umat Allah. Dan konsekuensi sebagai umat Allah ialah Allah akan selalu menyertai mereka. Bukan hanya itu saja, tetapi mereka juga diajarkan untuk lebih giat mengusahakan kota di mana mereka berada. Mengusahakan kehidupan mereka di sana. Bertani, berkebun, tinggal mendirikan rumah di sana, beranak cucu, dan lain sebagainya. Itu adalah kesejahteraan yang diimpikan oleh semua orang. Yerusalem adalah surga bagi mereka, dan bukan berarti Babel adalah neraka. Allah menginginkan agar Israel menciptakan surga yang sama yang mereka rasakan di Yerusalem itu hadir di tengah-tengah mereka, bersama-sama dengan mereka di Babel, di tanah pembuangan itu. Yang kedua, bukan hanya berdoa, bukan hanya berusaha, tetapi mereka juga harus mendoakan. Sejauh mana kita mendoakan tempat di mana kita tinggal? Sejauh mana kita mendoakan usaha kita? Sejauh mana kita mendoakan pekerjaan kita? Sejauh mana kita bersyukur atas berkat yang Allah berikan di dalam setiap usaha dan jerih lelah kita? Karena jika kita merasa kurang, hidup kita akan selalu dihantui dengan rasa tidak bersyukur. Allah menginginkan kita sama seperti bangsa Israel. Di mana tempat kamu berada, sesulit apapun tempat itu, setidak nyamannya kamu di situ, doakanlah tempat itu. Dan Allah yang bekerja untuk menjadikan tempat yang kamu rasa sebagai neraka, sebagai tempat yang tandus dan kering, menjadi surga, menjadi tempat yang berair. Dan yang terakhir yang kita dapat pelajari dari bacaan kita hari ini, bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit saat ini, kita yakin dan percaya kita adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah punya konsekuensi bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Jangan pernah berpikir bahwa Allah sedang meninggalkan kita. Allah sedang melepas tangannya kepada kita untuk berada di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Tetapi marilah kita memandang kepada Allah, bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memilih kita, Allah yang menempatkan kita di situasi yang sulit saat ini. Yakin dan percaya Allah yang akan mengeluarkan kita dari kondisi saat ini. Nyatanya bahwa kita telah sampai pada kondisi new normal, di mana semua bisa dilakukan dengan baik, memang mengikuti protokol dan prosedur kesehatan yang ditetapkan. Tetapi kita tahu bahwa tanpa Allah kita tidak bisa masuk dalam situasi seperti ini. Tanpa Allah kita tidak akan merasakan masa-masa seperti ini. Dan masa-masa seperti ini adalah menjadi sejarah dan cerita bagi anak cucu kita, bahwa kita selamat dari situasi ini bukan karena kemampuan kita, tetapi karena tuntunan dan penyertaan Allah. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada saat malam hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan ayat yang kedua, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin
sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu kepada kami. Engkau menegur kami melalui surat-Mu yang Engkau sampaikan kepada Nabi Yeremia untuk diteruskan kepada bangsa Israel yang sedang ada dalam pembuangan. Kami disadarkan bahwa kadang kami ditempatkan di situasi yang sulit, dan yang kami lakukan hanya mengeluh kepadamu. Kenapa Tuhan menempatkan kami dalam situasi seperti ini? Tanpa kami sadar untuk bersyukur bahwa kami ada dan selamat sampai di tengah-tengah situasi seperti ini. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami lebih menginginkan hal-hal yang besar dan melupakan kebaikan Allah di dalam setiap kehidupan kami. Kadang kami menginginkan sesuatu yang luar biasa, yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kami, tanpa kami sadar bahwa Allah telah melakukan itu di dalam kehidupan kami setiap hari, tanpa kami sadari. Ajar kami untuk bersyukur Tuhan, di dalam kondisi yang sulit, di tengah-tengah masalah dan beban hidup yang melanda kami. Ajar kami juga untuk bekerja lebih keras, bekerja lebih ekstra, untuk mengusahakan kehidupan kami. Tetapi dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Engkau, dengan tetap memandang kepada Allah, Sang Pemberi berkat itu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami, agar kami sadar, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami kalau kami lupa Tuhan, dan ampunilah jika kami salah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara ini di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Kami bersyukur kami sudah masuk dalam masa new normal, di mana kami sudah bisa melakukan aktivitas kami sebagaimana biasa, tetapi dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Engkau tetap memberkati kami agar kami dapat bertindak dengan hikmat Tuhan, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu dan bukan kehendak hati kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap keluarga Kristen, khususnya Jemaat Silo Nekoten 1 Kupang yang sedang dilanda persoalan, kesulitan-kesulitan ekonomi, permasalahan sosial. Mungkin mereka mengalami kedukaan ditinggal sanak saudara mereka. Allah sebagai penghibur, Allah sebagai penolong, dan kami yakin Allah yang telah memilih kami sebagai umat, dan kami telah memilih Engkau sebagai Allah. Kami tidak akan pernah ditinggalkan, melainkan kami akan selalu dituntun, kami selalu dihibur,
kami selalu mendapat berkat yang cukup dari Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap usaha kami, berkati setiap kerja keras yang kami lakukan, agar itu semua menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati setiap diri pribadi kami yang mengalami kesusahan, kesulitan di tengah-tengah kondisi saat ini. Allah datang dan menolong dan menghibur. Terima kasih Bapa. Kami masuk dalam masa new normal, banyak hal baru yang akan kami buat. Dari segala sisi semua berubah, tetapi kami yakin Allah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang tidak akan berubah, Allah yang tetap menuntun kami, Allah yang tetap menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu semakin kuat menghadapi situasi seperti ini. Gereja-Mu tetap berdiri kokoh dan tidak goyah. Terima kasih Bapa. Berkati setiap diri pribadi kami, setiap kami yang membawa pergumulan kami kepadamu. Engkau jawab seturut dengan cinta kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur ibadah hari ini boleh jadi atas karena kehendak-Mu Tuhan. Biarlah ibadah-ibadah seperti ini boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami, bukan hanya di dalam perkumpulan-perkumpulan ibadah, tetapi ibadah ini boleh nyata dalam ibadah karya, dalam tugas dan pekerjaan kami. Dan biarlah ibadah-ibadah seperti ini tidak berhenti, tetapi terus ada untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan kembali beraktivitas di dalam kehidupan dan tugas kami dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus tinggal bersama-sama kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekian ibadah kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.